Di kesempatan kali ini saya akan mereview motor Honda yang hampir 2 tahun lebih tidak terlihat dan sama sekali tidak pernah turun. Bahkan banyak yang mengira motor ini sudah disuntik mati, yaitu Honda Supra GTR 150 terbaru 2023. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking on you through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break. Oke, jadi ini dia penampakan dari Supra GTR 150 Sporty terbaru 2023 yang dibanderol di harga 25.200.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya, di sini full menggunakan bahan plastik kasar, kawan-kawan. Terdapat beberapa tekstur. Jadi di bagian tengahnya dia teksturnya kasar seperti kulit jeruk. Sedangkan di bagian kanan dan kirinya ini dia menggunakan motif atau tekstur seperti karbon. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dia di sebelah kanan dan ini yang di sebelah kirinya. Untuk desainnya tidak bisa diragukan, sangat sporty karena di sini terdapat beberapa lekukan-lekukan yang menambah kesannya semakin terlihat garang dan agresif. Kemudian ada tulisan Honda menggunakan stripping warna putih. Headlampnya sudah menggunakan LED. Nah, penampakannya seperti ini. Dan yang menambah kesannya semakin garang, reflektor yang digunakan di sini bukan clear melainkan smoke. Jadi tampilannya agak sedikit gelap, kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi depannya. Nah, di bagian dasinya juga menggunakan bahan plastik kasar ya. Untuk bagian atasnya teksturnya kasar, sedangkan di bagian bawahnya lagi-lagi menggunakan motif atau tekstur seperti karbon. Untuk dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik di sini, jadi bukan besi. Kemudian di bagian depannya lagi ini terdapat seperti layer ya. Jadi di bagian bodi dalamnya atau bodi utamanya itu plastik kasar. Diberikan tumpukan layer di bagian luarnya menggunakan hitam glossy, kawan-kawan. Jadi terdapat beberapa tumpukan di sini ya. Kemudian hitam glossy hingga ke bagian depan sini. Nah, ada balutan stripping menggunakan paduan silver dan merah bertuliskan racing di bagian sebelah kiri. Di sini untuk lekukan-lekukan dan sudutnya juga tampak terlihat agresif, tegas dan tajam. Jadi memang serba lancip ya. Nah, di bagian ujung depannya sini terdapat lubang. Nah, desainnya lancip seperti ini, di dalamnya adalah klakson, kawan-kawan. Sisanya di bagian dalamnya lagi ini full plastik kasar dengan tekstur seperti karbon. Jadi memang di bagian plastik kasarnya ini banyak tekstur seperti karbonnya ya. Kemudian lanjut ke bagian sennya. Untuk sennya sendiri posisinya berada di bagian fairingnya kanan kiri, masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian depannya terdapat lampu kota atau lampu senja. Nah, di sini. Untuk bagian reflektornya menggunakan warna clear atau bening. Lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini juga terdapat beberapa tumpukan layer. Jadi di bagian dalamnya ini plastik kasar hitam doff hingga ke bagian bawah sini. Nah, layernya dia numpuk di bagian permukaan atau bagian luarnya seperti ini, kawan-kawan. Jadi tertumpuk ya. Nah, di bagian layer luarnya ini menggunakan hitam glossy, plastik halus. Terdapat beberapa balutan stripping ya, warna merah, kemudian ada warna abu-abu, ada tulisan Honda dan ada tulisan Supra GTR. Di sini sangat besar. Paduan warna putih dengan merah. Untuk bodinya full hitam, kawan-kawan. Terdapat tulisan One Heart juga di bagian bawah. Kemudian di bagian undercoolnya ini terdapat beberapa sirip-sirip atau kisi-kisi yang menambah kesannya semakin terlihat sporty dan agresif. Kemudian di bagian depannya ini juga terdapat cover ya, bahannya plastik kasar. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya ketika membeli Supra GTR. Untuk lumpur dan pasir ataupun air itu tidak akan nyiprat ke bagian belakang. Jadi kalian tidak perlu beli cover lagi. Sudah ada cover bawaannya seperti ini. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan, suspensinya tentunya teleskopik ya, dengan tabung shock berwarna hitam doff di sini. Kemudian pengeremannya tentunya sudah disc brake, namun disc yang digunakan adalah non wave, tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston, dicat menggunakan warna emas. Velgnya sama seperti Sonic 150R, menggunakan desain berbentuk Y,
full hitam di sini kawan-kawan. Ban depannya menggunakan ukuran 90/80, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian untuk fender di bagian depannya ini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian depannya hitam glossy, sedangkan di bagian belakangnya ini hitam doff. Bahannya plastik kasar ya. Jadi depannya halus, belakangnya kasar. Kemudian terdapat balutan stripping juga di sini menggunakan paduan warna merah dan abu-abu dipadukan dengan silver. Untuk desainnya tidak bisa diragukan, agresif dan serba runcing kawan-kawan. Jadi memang desain Supra GTR ini lancip-lancip dan runcing-runcing. Jadi desainnya memang yang dicari oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu lebih suka desain motor yang serba runcing, serba lancip, kemudian lekukan-lekukan dan sudutnya tajam dan agresif. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya full digital, dan speedometernya ini sama seperti yang digunakan di Honda Sonic. Jadi digitalnya ini digital polosan. Yang dimaksud dengan digital polosan, jadi tidak terdapat beberapa menu yang bisa diatur. Contohnya seperti di Scoopy, Vario, EDV, dan PC. Itu ada dua tombol yang berfungsi untuk mengatur speedometernya. Sedangkan untuk GTR ini atau Supra 150 GTR ini tidak tersedia beberapa menu yang bisa diatur. Jadi di bagian atas ini terdapat indikator tachometer ya, atau sering kita kenal RPM. Kemudian ada indikator bahan bakar di bagian sebelah kiri. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti sein di bagian kanan kirinya. Kemudian ada netral, engine check, lampu jarak jauh. Nah ini dia. Kemudian di bagian tepinya ini full hitam ya, bahannya plastik kasar. Jadi memang di bagian batok kepalanya ini full plastik kasar. Terdapat logo Honda 3D. Untuk motifnya atau teksturnya, kanan kiri, bagian tengah, dan bagian atasnya ini seperti karbon, sisanya kasar seperti kulit jeruk kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, kemudian jarak pendek, ini dia. Kemudian ada klakson dan sein di bagian bawahnya. Nah di sebelah kanan hanya terdapat starter, belum tersedia engine cut dan hazard. Turun lagi ke bagian keamanannya. Di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Bahannya di bagian tengah sini full plastik kasar kawan-kawan. Terdapat beberapa tekstur di bagian tengahnya bintik-bintik, sedangkan di bagian sampingnya ini terdapat seperti kisi-kisi ya, berupa sirip-sirip yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Nah di bagian belakangnya sini hingga ke bagian bawah ini full plastik kasar. Untuk teksturnya di bagian tengah seperti kulit jeruk ya, kasar seperti itu. Kemudian di bagian sampingnya ya teksturnya kembali seperti karbon. Jadi ada beberapa motif karbon di Supra GTR ini. Kemudian lanjut ke bagian joknya. Jok yang dihadirkan tidak terlalu lebar ya, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping, namun cukup panjang kawan-kawan. Nah di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah ya, antara bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 4,5 liter. Nah kekurangan dari Supra GTR ini tidak tersedia bagasi sama sekali kawan-kawan. Jadi di bagian depan ini terdapat filter udara yang biasanya digunakan untuk bagasi di motor-motor pada umumnya. Itu sih salah satu kekurangan dari Supra GTR menurut saya. Kemudian di bagian behelnya full hitam, bahannya besi tentunya. Untuk bodi bagian ujungnya ini hitam glossy, terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian ujungnya warna putih. Kemudian di bagian bodi sampingnya full menggunakan warna hitam glossy. Nah seperti ini terdapat tulisan Supra GTR 150 menggunakan paduan warna merah, putih, dan silver. Sedangkan di bagian bawahnya, nah dia seperti ini. Jadi terdapat seperti pemisah ya, berupa garis di bagian tengahnya, ditarik dari bagian ujung belakang hingga ke bagian depan sini. Nah di bagian depan bahannya plastik kasar, belakangnya plastik halus, ada balutan stripping berupa garis ya, warna merah dan abu-abu, terdapat tulisan 6-speed DOHC. Kemudian untuk bagian bawahnya sini ditarik hingga ke bagian step depan kawan-kawan. Jadi tercover penuh ya hingga ke bagian bawah. Kemudian untuk teksturnya seperti karbon. Kemudian ada kasar juga seperti kulit jeruk. Terdapat tulisan PGM FI Fuel Injection. Lanjut ke bagian bodi belakangnya. Nah di bagian bodi belakang di sini juga menggunakan plastik kasar ya. Teksturnya seperti karbon. Jadi memang Supra GTR ini banyak plastik kasarnya. Dan di bagian plastik kasarnya banyak motif seperti karbonnya. Jadi tidak polos begitu saja. Stop lampnya masih bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk bagian fendernya menggunakan model gantung. Jadi posisi seinnya ini tidak menjadi satu dengan stop lampnya. Dia menjadi satu dengan fendernya, masih bohlam biasa. Jadi tampilannya juga masih terlihat jadul ya di bagian seinnya. Kemudian di bagian fendernya ukurannya lebar dan juga panjang. Terdapat tambahan lampu penerangan plat nomor di sini dan ada mata kucing. Kemudian ada tambahan sayap di bagian atasnya
yang akan melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan-cipratan air atau lumpur. Kemudian untuk bahannya full plastik kasar. Teksturnya ini terdapat beberapa tekstur seperti karbon di bagian tengah, kanan kiri, dan bagian bawahnya sini kanan kirinya. Sisanya teksturnya seperti kulit jeruk kasar seperti itu kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi basis mesin yang digunakan adalah basis mesin dari CBR 150R, yaitu menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Salah satu keunggulan dari GTR ini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Contohnya di CBR, CB150R, CB150X itu sudah tidak menggunakan kickstarter walaupun basis mesinnya sama. Nah, di Supra GTR ini masih tersedia. Jadi buat kalian yang mau beli Supra GTR tidak perlu khawatir kawan-kawan. Di bagian bak mesinnya full hitam, bertuliskan Honda yang diukir. Kemudian di bagian step depannya menggunakan bahan pipa seperti ini ya, bahan besi model pipa maksud saya. Kemudian dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi tampilannya masih terlihat jadul. Kemudian di bagian knalpotnya ini full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler di sini berbahan plastik kasar. Untuk bagian depannya teksturnya kasar seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengah ke belakang ini dia teksturnya seperti karbon kawan-kawan. Di bagian ujungnya dipadukan dengan end cap dengan tampilan yang menurut saya sangat sporty, jadi warnanya silver. Desainnya terkesan sangat robotik. Kemudian di bagian knalpotnya dia desainnya naik ke atas seperti ini kawan-kawan. Jadi memang terlihat sporty dan agresif. Di bagian suspensinya menggunakan monoshock, namun belum model Proling dan belum tersedia adjuster kawan-kawan. Kemudian di bagian swing armnya seperti motor bebek pada umumnya, jadi menggunakan model kotak. Pengereman belakangnya tentunya sudah disc brake. Jadi pengeremannya depan belakang disc brake dengan kaliper Nissin 1 piston. Disc yang digunakan non wave kawan-kawan. Ban belakangnya menggunakan ukuran 120/70, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk kaki-kaki belakangnya. Jadi untuk bagian sebelah kiri terdapat cover rantai juga di sini ya, menggunakan bahan plastik kasar full hitam kawan-kawan. Nah, untuk perpindahan gearnya dia terdapat posisi depan belakang. Jadi bisa dicongkel atau bisa diinjak di bagian belakangnya sini. Oke, jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review Honda Supra GTR 150 tipe Sporty terbaru 2023. Jadi menurut kalian seperti apa motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Supra GTR di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.